Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita belajar satu tema penting yang diungkap dari Amsal pasal 12 ayat 25. Saya bacakan ayatnya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Biasanya orang dalam menghadapi masalah itu ada dua sikap yang penting. Kalau dia tidak fight menghadapinya dengan baik dan benar, dia fly, dia lari. Nah, kalau dia lari juga masalah sebenarnya tidak beres. Yang ada malah justru bertambah. Nah, biasanya ketika kita menghadapi masalah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan emosional, tetapi tetap rasional. Kenapa jangan emosional? Sebab kalau kita emosional, maka kita tidak berpikir jernih. Kita menjadi kalut, makin rumit dan panik. Nah, ketika seseorang panik, maka sulit sekali dia berpikir secara rasional. Dan ketidakrasionalan ini justru membuat kita di kemudian hari menyesal. Makanya jangan mengambil keputusan yang penting ketika kita sedang down atau sedang emosi. Itu biasanya tidak matang. Nah, keputusan yang tidak matang atau mentah itu bukan saja merugikan diri kita, tapi barangkali orang-orang yang terkait dengan kita, katakanlah keluarga kita, atau mungkin juga pekerjaan atau relasi kita dengan seseorang atau orang lain. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kenapa harus tetap rasional dan jangan emosional. Karena supaya kita bisa berpikir jernih, itu masalahnya. Kalau kita tidak berpikir jernih, maka kita akan terombang-ambing di sana. Kita bahkan tidak punya poin untuk kita putuskan yang penting. Padahal ini sesuatu yang menyangkut kehidupan kita. Nah, dalam banyak kesempatan ketika kita menghadapi masalah, ada dua kemungkinan kita. Kita fight dengan cara yang benar, kita hadapi dengan cara yang benar, dengan rasionalitas kita, atau kita fly, kita lari, dan kalau lari, masalahnya tidak pernah beres, malah bisa jadi bertambah-tambah. Jangan sampai masalah itu menguasai kita. Kita yang harus menguasai masalah kita. Jangan sampai persoalan itu mengintimidasi kita, sehingga kita terjebak di sana. Kita yang harus dengan pemikiran rasional mengatasi, menyelesaikan, menuntaskan masalah itu dengan cara kita belajar juga dari situ. Nah, sebagai orang beriman, saya ingin mengajak kita untuk kita berdoa. Doa itu bukan berarti kita melempar tanggung jawab, tetapi kita justru bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagian kita. Kita berdoa supaya kita minta Tuhan memberi kita hikmat. Nah, hikmat ini sangat penting. Hikmat ini melebihi apa yang disebut dengan pemikiran nalar kita. Hikmat itu melebihi pengetahuan kita. Nah, hikmat kita perlukan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, apalagi yang krusial, apalagi yang rumit. Kita tidak bisa dengan menggunakan sekedar pengalaman empiris kita atau sekedar penalaran kita, tetapi kita memerlukan hikmat khusus dari Tuhan. Ketika Salomo dalam keadaan yang sulit, dia harus memutuskan satu perkara di antara dua orang yang bersengketa, memperebutkan seorang bayi, karena kedua perempuan itu mengaku sama-sama memiliki bayi yang hidup. Salomo kemudian meminta hikmat dari Tuhan, dan dengan hikmat Tuhan Salomo bisa menyelesaikan persoalan kedua perempuan tadi yang memperebutkan bayi. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita memerlukan hikmat. Nah, hikmat yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang kita dapatkan dari relasi kita secara personal dengan Allah dalam Kristus. Itu sangat penting buat kita. Nah, salah satu hikmat yang ditulis oleh kitab Amsal adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saya menarik sebuah kebenaran penting dari teks itu, yaitu bahwa ketika kita gembira, kita bisa berpikir rasional. Ketika kita berpikir rasional, kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Bahkan kita menjadikan semacam anak tangga untuk kita belajar. Persoalan itu bukan semacam kutuk. Persoalan itu bukan hukuman juga. Karena semua orang bermasalah, semua orang punya persoalan. Entah orang percaya atau tidak, kita semua punya masalah yang sama. Virus corona misalnya, kita sedang menghadapi masalah yang bersifat global, pandemi global. Siapa saja, tidak mengenal gender, suku, agama, keyakinan, status sosial, siapa saja, kita menghadapi persoalan yang sama. Tetapi di saat seperti itulah kita memerlukan hikmat. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa mengatasi itu dengan baik. Nah, hati yang gembira itu menstimulasi hormon endorfin dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menghadapi dengan tenang.
dengan jeli, dengan presisi yang baik, dengan akurasi yang baik, dengan validitas yang baik. Sehingga apa? Kita bisa menyelesaikan dan bahkan belajar dari setiap masalah itu. Jadi masalah bukan kutukan, tetapi adalah berkat yang tersembunyi, anak tangga yang mengantar kita untuk naik ke level yang lebih tinggi dari itu. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk bersabar. Kita memerlukan kesabaran ekstra, karena seringkali masalah tidak akan beres semalam. Kadang-kadang proses penyelesaian juga agak panjang, sehingga mau tidak mau kita harus belajar untuk sabar. Nah, banyak orang yang pintar, tetapi mereka kurang sabar. Banyak orang yang cerdas, tapi emosi mereka kurang matang. Apa yang terjadi? Mereka tidak kuat bertahan. Ya, salah satu buku ditulis oleh Paul Stoltz. Dia mengatakan bahwa kemampuan untuk menanggung sebuah beban dalam hidup atau adversity question itu menolong kita untuk bisa menjalani hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh pergumulan, tapi dengan sebuah kekuatan untuk bertahan. Ya, nah Martin Seligman menulis satu buku Authentic Happiness. Dia mengingatkan kita bahwa kita mesti berbahagia dalam kehidupan ini. Supaya apa? Kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh makna, atau kita kehilangan makna itu sendiri. Kenapa? Karena barangkali yang kita lihat pada masalah itu cuma kesulitan. Yang kita lihat masalah itu, jadi perspektif kita, persepsi kita sangat dipengaruhi oleh emosi yang tidak stabil. Bahkan Alkitab di sini mengatakan membungkukkan orang. Nah, bagaimana psikologi orang yang menjadi bungkuk karena masalah? Masalah itu begitu berat, menekan jiwa, memenjarakan, membuat dia terintimidasi siang malam, dan hari-hari menjadi kelam, penuh air mata, penuh penderitaan, menyesali diri, mengasihani diri, dan bahkan mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, mungkin menyalahkan Tuhan juga. Kenapa saya begini? Dan mulai membandingkan diri dengan orang lain. Dan ini sangat tidak baik, sama sekali tidak banyak menolong. Nah, itulah sebabnya kita harus berbahagia. Ya, dan Yesus juga tidak salah kemudian mengucapkan ucapan bahagia dalam Injil Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, bahwa kita harus berbahagia sehingga kita bisa melewati setiap pergumulan itu dengan mengambil pelajaran, mengambil hikmah, memetik sesuatu yang penting dari peristiwa itu. Dan ketika kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kesabaran, ya, kekuatan untuk menanggung sebuah pergumulan hidup, kita akan keluar sebagai pemenang. Ingat, berkat itu selalu di ending, tidak pernah di awal. Nah, ketika kita menghadapi masalah dengan cara yang benar, Alkitab mengatakan bahwa perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tekun dengan sabar melewati setiap proses pembelajaran, melewati setiap persoalan yang berat dalam hidupnya, itu bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Ungkapan-ungkapan mereka baik, diksi mereka baik, narasinya baik, artikulasi mereka baik. Nah, orang-orang yang dalam kondisi stres itu biasanya negatif. Kalau tidak marah-marah, hidupnya sedih, menangis, putus asa, hopeless, ingin bunuh diri, dan bla bla bla. Dan bahwa kalau kita dalam keadaan seperti itu tidak cepat kita sadari, tidak cepat diintervensi untuk kita berbalik arah, maka yang terjadi ialah kita akan terjerumus lebih dalam kemelut yang sedang kita hadapi. Padahal sekali lagi, ketika masalah itu kita jadikan sebagai anak tangga untuk kita belajar, maka kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Dan ini sangat penting menurut saya untuk kita. Jadi penulis kitab Amsal mengatakan bahwa hati gembira itu adalah obat yang manjur, karena menstimulasi hormon endorfin dalam tubuh. Tetapi semangat yang patah itu menstimulasi hormon kortisol yang begitu banyak, sehingga ini membuat kita menjadi lebih susah. Jadi seringkali masalah yang kompleks itu bukan masalah itu sendiri, tapi sikap kita menghadapi masalah itu yang kemudian menentukan suatu persoalan itu bermakna untuk pembelajaran. Orang sebut blessing in disguise, atau yang kita lihat masalah sebagai kuman atau sebagai kutukan. Dan ini justru membuat kita semakin jauh dan terjerumus. Dan saya kira bukan itu maksud Tuhan. Pelajaran itu adalah menjadi sebuah berkat untuk kita dewasa dalam karakter dan iman kepada Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengakhiri dengan mengatakan bahwa mari kita minta hikmat dari Tuhan sekali lagi untuk mengambil pelajaran penting dari setiap peristiwa, kejadian, pengalaman, sejarah hidup kita, atau mungkin orang lain, untuk kita petik maknanya, supaya peristiwa itu tidak berlalu tanpa arti. Nah, Allah seringkali melatih kita dengan cara-cara yang sangat berbeda yang kita tidak pahami. Kadang-kadang ada masalah yang terjadi dan itu sebuah ruang kepercayaan buat kita belajar. Kita bersyukur sekali bahwa kita dipercaya untuk memberi kesempatan kepada kita. Kita percaya bahwa Allah memberi ruang buat kita, kehormatan buat kita. Untuk apa?
kita belajar dan naik level. Kita belajar dan naik kelas. Nah, kalau kita tidak belajar untuk naik kelas, maka kita tetap di situ, kita stuck. Kita tidak ada dinamika di situ. Tapi ketika kita belajar untuk bertumbuh, kita belajar untuk menghadapi masalah, kita belajar untuk menang atas masalah. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menang? Kita tidak pernah menghadapi masalah. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita nggak ada problem di sana. Nah, masalah seringkali seperti yang saya bilang tadi, seperti blessing in disguise. Sesuatu yang kita lihat sepintas sebagai beban semata, sebagai sesuatu yang ingin kita hindari. Dan kalau kita hindari masalah atau pergumulan, sama saja dengan kita mengatakan bahwa saya tidak mau bertumbuh, saya tidak mau dewasa. Sebab hanya anak-anak bayi lah, anak-anak kecil lah yang selalu dijaga, dirawat, diperhatikan, dan selalu menjadi dependen kepada orang tuanya. Ketika kita dewasa, kita bertumbuh menjadi lebih independen. Ketika kita matang, melebihi dewasa, kita menjadi interdependensi. Kita perlu orang lain, sama dengan orang lain memerlukan kita. Jadi kita tidak ada pada relasi subordinasi. Saya di atas dia atau sebaliknya, dia di atas saya. Tapi kita sejajar di mana kita saling membutuhkan. Nah, interdependensi itulah gambaran orang-orang yang bukan cuma dewasa, tapi mereka matang. Maturitas mereka terlihat ketika mereka menyadari bahwa saya tidak menjadi segalanya, ada orang lain di sana. Saya harus belajar orang lain seperti orang lain juga belajar saya. Saya membutuhkan orang lain seperti orang lain membutuhkan saya. Dan itu justru menjadi poin penting buat kita. Jadi petiklah pelajaran dari setiap pengalaman kita. Petiklah setiap pelajaran berharga dari setiap persoalan kita. Dan jangan lupa bahwa ketika kita melewati itu dengan baik, ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah perjalanan dengan baik, maka percayalah, kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan itu kemudian menjadi tergenapi. Nah, orang-orang sabarlah yang Alkitab katakan melebihi pahlawan. Karena pahlawan mengalahkan orang lain, yaitu musuh-musuh mereka. Tapi orang yang sabar, mereka mengalahkan egoismenya sendiri. Mereka mengalahkan drive mereka yang begitu kuat untuk mendominasi orang lain, menguasai orang lain, dan seolah-olah mensubordinasi orang lain. Tapi orang-orang yang sabar itu, dia mampu mengatakan tidak untuk dirinya sendiri. Dia bisa melawan egoisme sendiri. Dan dia bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, seorang ayah itu seperti patriot, seorang pahlawan. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita salah. Seorang pahlawan, seorang tentara, seorang prajurit, seorang patriot, seorang petarung sejati tidak akan malu mengakui kekalahannya. Tetapi satu hal yang menarik adalah dia tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kalau kita belajar lewat setiap pengalaman hidup kita, maka kita akan menemukan jawaban indah di balik semua perjalanan itu. Dan biasanya berkat, sekali lagi, ada di belakang dari sebuah peristiwa yang kita lalui dengan baik bersama Yesus. Saya ingin mengatakan kepada kita, mari kita ambil pelajaran berharga. Dan Tuhan selalu ada di atas segalanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin mengatakan shalom buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.